Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema dimulai dari yang ada. Kiranya kita menjadi umat Tuhan yang menerima, mensyukuri, dan membagikan berkat yang sudah Tuhan beri, sehingga memberkati sesama. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Endang Ayu Purwaningtyas, beserta seluruh pelayan altar. Pada ibadah minggu yang akan datang, firman Tuhan dilayankan oleh hamba Tuhan dari GKMI Transmulia Lampung. Mari kita kembali bersekutu di minggu depan jam 9 pagi. Selama ibadah dilaksanakan secara virtual dari rumah masing-masing, jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mengirimkan melalui rekening gereja di bawah ini, atau dimasukkan di kotak persembahan pada jam kantor. Hari ini, majelis mengadakan rapat majelis jam 11 siang di ruang Koinonia. Mari kita dukung di dalam doa. Bergerak dalam doa masih kita lakukan setiap Senin jam 8 malam melalui Zoom. Mari kita ikuti bersama. Ibadah Rabu Abu dilaksanakan hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 jam 6 sore melalui akun YouTube GKMI Salatiga. Mari kita masuki masa Prapaskah dengan mengikuti ibadah Rabu Abu secara virtual ini. Berikut adalah nama-nama jemaat yang berulang tahun pada pekan ini. Selamat berulang tahun dan menikmati berkat Tuhan. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat mengasihi sesama dengan membagikan berkat yang kita terima dari Tuhan. Diberkati untuk memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Suatu hal yang luar biasa jika Tuhan berikan kita kesempatan untuk masih boleh menyembah Tuhan, boleh menerima kebenaran firman Tuhan, boleh menyampaikan syukur kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin besar pengetahuan kita tentang kebaikan Tuhan, semakin besar pula kemungkinan untuk kita tetap mengucap syukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik walau di saat badai datang dalam hidup. Bapa, Engkau sungguh baik.
Jemaat Tuhan, marilah ibadah di Minggu Pendamaian ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Amin, amin. Gunung maupun di dalam lembah, sesulit apapun, semudah apapun, di dalam tangis maupun tawa, Tuhan selalu ada. Dia selalu beserta, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab Tuhan baik, mari katakan, sebab Tuhan baik, Yesus baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, salah satu tantangan yang berat menjadi anak Tuhan Yesus adalah mengampuni sesuatu yang sulit untuk dimaafkan. Sebab terlebih dahulu Tuhan Yesus telah mengampuni kita, mengampuni sesuatu yang mungkin bagi manusia sulit untuk dimaafkan di muka Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan dengan penyesalan dan kemauan untuk bertobat. Tuhan Yesus, Engkau maha mengampuni, Engkau maha memberi. Saat ini Tuhan, kami datang mengingat dan membawa seluruh dosa dan pelanggaran kami. Yang kami kenal Engkau Bapa yang begitu baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, walau di saat kami sedang terpuruk. Ampuni kami Tuhan, terlalu sering kami mengecewakan Engkau, terlalu sering kami mengabaikan perintah-Mu. Terlalu sering kami tidak adil. Terlalu sering kami menyakiti hati sesama kami. Kami membawa penyesalan kami Tuhan. Ampunilah kami Yesus. Berilah kami roh pengendalian diri, kemauan serta kemauan untuk terus mau berubah menjadi yang Engkau kehendaki. Ajar kami Tuhan
mau membuka diri kami agar Roh Kudus-Mu memimpin setiap ucapan, pikiran, maupun perilaku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawa seluruh penyesalan kami. Amin. Bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh dan tulus hati mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Allah begitu mengasihi kita, sehingga dosa-dosa kita boleh diampuni, dan kita boleh dibebaskan dari belenggu dosa. Oleh karena itulah, mari apa yang Tuhan karuniakan itu tidak kita sia-siakan. Mari kita hidup di dalam pengampunan Allah. Dan sebagai orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, mari kita hidup terus belajar seturut dengan kehendak Tuhan. Seperti dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita belajar mengasihi Tuhan dan sesama. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi yang mewujud dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Kiranya kita terus belajar dan belajar mengasihi. Mari kita nyatakan komitmen kita bahwa kita mau terus mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Kita nyatakan melalui pujian, Tuhan, aku mengasihi. Begitu mengasihi dan mencintai kami.
Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih bahwa Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup kami. Baik di masa suka maupun duka, Tuhan terus ada bersama dengan kami. Dan biarlah hal itu yang membuat kami kuat dalam melewati setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami. Tuhan, hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita sakit, secara khusus mereka yang terkena COVID-19. Tentu tidak mudah untuk dihadapi, tetapi biarlah mereka boleh terus merasakan kekuatan dan penyertaan Tuhan, sehingga mereka dimampukan untuk melewatinya. Berkati mereka, berikan damai dan sejahtera. Anugerahi mereka dengan sukacita surgawi. Demikian juga untuk keluarga-keluarga yang harus menjalani isolasi mandiri. Kiranya Tuhan juga memberikan damai dan sejahtera. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami, mereka yang harus dirawat karena sakit yang lain, baik mereka yang di rumah sakit maupun yang ada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberikan pemulihan kepada setiap mereka Tuhan. Jamahlah mereka Tuhan dengan anugerah-Mu, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang daripada-Mu. Berkati keluarga yang mendampingi, berikan kesabaran dan kekuatan ekstra. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia, sehingga mereka sering merasakan sakit di bagian tubuhnya, kelelahan. Mari Tuhan, Engkau terus menyatakan kasih setia dan penyertaan, sehingga di tengah kondisi masa tua mereka, mereka boleh tetap kuat dan menjalani hari-hari dengan terus berpengharapan kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan, baik di tengah keluarga mereka, masalah relasi suami istri, orang tua, anak-anak, bahkan antar saudara. Kiranya Tuhan, Engkau yang akan menjamah hati mereka, sehingga mereka boleh membuka diri untuk dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik atas setiap pergumulan yang dihadapi anak-anak-Mu. Berkati juga Tuhan untuk pekerjaan, usaha yang ditekuni oleh setiap jemaat-Mu, baik itu bekerja di rumah sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri, maupun mereka yang masih belajar. Kiranya Tuhan memberkati setiap mereka, dan biarlah pekerjaan-pekerjaan studi yang mereka tekuni melatih umat-Mu untuk terus mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Jauhkan mereka dari putus asa, sehingga mereka terus berjuang
untuk melakukan yang terbaik di tengah pekerjaan dan studi mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKMI Salatiga. Kiranya Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada. Engkau memberkati majelis jemaat penatua diaken. Berikan kerjasama dan kekompakan yang baik, agar setiap pelayanan yang Tuhan percayakan boleh berjalan dengan lancar dan memberkati seluruh jemaat yang dilayani. Berkati Tuhan gereja GKMI Salatiga, sehingga boleh terus menjadi berkat bagi seluruh jemaat dan juga masyarakat, khususnya di kota Salatiga. Berkati Tuhan untuk cabang Cukilan, cabang Sumberjo dan Janglengan. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di sana, di tengah segala pergumulan yang ada. Dan kami percaya kasih karunia Allah terus menyertai mereka. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan misi yang ada di gereja tempat ini, yaitu pelayanan pendidikan melalui PAUD Caritas dan pelayanan beasiswa Caritas. Sungguh kami bersyukur Tuhan, bahwa Tuhan mempercayakan pelayanan pendidikan ini melalui gereja-Mu di tempat ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih bahwa ada banyak murid-murid yang dipercayakan untuk belajar bersama-sama di PAUD Caritas. Kiranya mereka tidak hanya mengembangkan diri secara intelektualitas, tetapi justru memiliki karakter Kristus, sehingga mereka mengalami pertumbuhan yang baik sesuai yang Tuhan kehendaki. Berkati untuk pengurus yayasan, berkati untuk para guru, sehingga mereka boleh bekerja sama untuk melakukan yang terbaik. Demikian juga berkati untuk pelayanan beasiswa, pengurus beasiswa, demikian juga anak-anak penerima beasiswa. Kiranya Tuhan, pelayanan ini sungguh boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati anak-anak yang masih sekolah secara khusus. Kami menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Engkau memberkati mereka dengan hikmat surgawi, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan menegakkan keadilan dan kebenaran. Berkati mereka, berkati keluarga mereka. Jauhkan mereka dari sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan akan menolong dan menopang mereka. Kami teringat dan berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan karena kebanjiran, sehingga rumah-rumah mereka terendam air dan mereka harus mengungsi. Demikian saudara-saudara kami yang terkena bencana tanah longsor. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka, menjamah setiap mereka, menguatkan mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap lembaga-lembaga, khususnya MDS, yang menjadi perpanjangan tangan GKMI untuk menolong. Demikian juga setiap orang yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati. Kami menyerahkan Tuhan diri kami sepenuhnya. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun langkah hidup kami. Dan kami menyerahkan keluarga demi keluarga. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami persembahkan, sehingga boleh mendukung pelayanan di GKMI Salatiga.
Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami persembahkan. Inilah Tuhan seluruh doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini diberi tema dimulai dari yang ada, dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka itu dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sekali lagi mohon tuntunan Tuhan. Tuhan, sebentar kami hendak merenungkan kebenaran sabda-Mu dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan renungan dan setiap kami yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini tepat tanggal 14 Februari, yaitu hari Valentine, hari kasih sayang. Semoga kita terus belajar untuk saling menyayangi satu dengan yang lain secara positif tentunya. Tidak hanya anak-anak muda, tetapi juga semua kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di masa pandemi, sebelum masa pandemi, setiap bulan di hari Senin pertama dilakukan doa puasa bersama di gereja ini. Jam 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Setelah doa dilanjutkan dengan buka puasa atau makan bersama dengan apa yang dibawa masing-masing jemaat. Pernah suatu kali hampir semua yang hadir membawa gorengan, Bapak Ibu. Jadi kita makan dengan gorengan ya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu, kalau makan bersama ya dengan teman-teman, apapun yang dimakan itu terasa nikmat. Apalagi dalam kondisi lapar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa dibayangkan peristiwa Tuhan Yesus memberi makan adalah sebuah peristiwa pesta yang luar biasa. Mereka duduk berkelompok-kelompok lalu menikmati makanan yang Tuhan sediakan, roti dan ikan. Lalu sambil bercanda, berbincang dengan satu dengan yang lain dalam suasana yang menyenangkan di atas rumput yang hijau. Suasana surgawi sekali. Dan kita bisa membayangkan betapa indahnya peristiwa itu pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa mukjizat disebutkan, peristiwa mukjizat ini disebutkan di semua Injil. Namun yang menarik adalah Injil Yohanes rupanya memiliki kekhasan khusus dalam menyampaikan kisah ini dibandingkan dengan Injil sinoptik. Mari kita mulai. Perhatikanlah di ayat 1 sampai ayat yang kelima. Setelah Tuhan Yesus melihat banyak orang yang mengikuti Dia, lalu ayat 5 dikatakan, ia berkata kepada Filipus, salah satu muridnya, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan? Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang berbeda dari Injil Yohanes dengan Injil sinoptik? Injil Yohanes menyampaikan bahwa ide untuk pemberian makan justru dimulai dari Tuhan Yesus. Jikalau Bapak Ibu melihat Injil sinoptik atau Injil Matius, Markus, Lukas, ide itu dimulai dari murid. Tetapi Yohanes memulainya dari Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal ini menunjukkan bahwa Injil Yohanes mau mengatakan bahwa Tuhanlah yang memiliki inisiatif, kepedulian akan kebutuhan kita. Dan Dialah yang menyediakan. Tentunya tanpa mengesampingkan upaya manusia. Oleh karena itulah hal ini menguatkan iman kita. Yaitu bahwa Allah lah sang sumber berkat itu pasti akan memberkati kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan pasti Dia akan menyediakannya. Hal berikutnya yang berbeda dari Injil Yohanes adalah tentang roti.
Kalau dalam Injil-Injil yang lain hanya disebutkan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Injil Yohanes berkali-kali menyebutkan roti yang dimaksud adalah 5 roti jelai. Apa 5 roti jelai itu Bapak Ibu? Roti yang terbuat dari jelai adalah roti yang kualitasnya tidak sebagus roti gandum. Karena pada waktu itu jelai untuk makanan ternak dan orang-orang miskin. Artinya Injil Yohanes benar-benar mau menunjukkan bahwa apa yang ada pada waktu itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberi makan banyak orang itu adalah benar roti yang ada yang dimiliki. Roti sederhana sekali. Dan yang menarik adalah justru dari roti jelai. 5 roti jelai itu yang sangat sederhana itu dan 2 ikan itu dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberi makan mereka bahkan sampai kenyang. Bahkan sampai sisa 12 bakul. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Tuhan Yesus tidak bisa memberi makan dengan yang lebih baik? Tentunya bukan demikian yang dimaksudkan. Tetapi Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa apa yang kadang dianggap atau diremehkan orang justru bisa Allah pakai untuk membuat mujizat. Bapak, Ibu dan Saudara, hal itu sangat jauh dari bayangan Filipus tentang makanan yang dibeli dengan harga 200 dinar. Jadi bayangan Filipus adalah makanan yang dibeli dengan harga yang sangat tinggi karena memang untuk mencukupkan banyak orang. Demikian juga jauh dari anggapan Andreas yang mengatakan apalah artinya 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya, jelas berbeda dan tidak sebanding Bapak Ibu. Namun apa yang dipikirkan oleh Filipus dan anggapan Andreas justru itu juga yang sering ada pada diri kita. Kita sering berkata, tidak cukup Tuhan, kebutuhan saya terlalu banyak. Tidak cukup Tuhan kalau saya hanya cuma diberi segini. Tidak cukup Tuhan, meskipun saya harus keluar banyak dan lain sebagainya. Kita selalu mengklaim tidak cukup, dan tidak cukup. Dan jika itu yang terjadi, ya tidak akan pernah cukup Bapak Ibu. Demikian juga kita sering beranggapan seperti Andreas, apalah artinya ini dibandingkan yang saya perlukan. Apalah artinya itu dibandingkan dengan yang saya butuhkan. Akibatnya, meskipun kita diberi berkat, kita sepelekan karena kita anggap apalah artinya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap-sikap itulah yang dikritik Tuhan Yesus melalui tindakan yang ditunjukkan. Mari kita lihat di ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak, Ibu dan Saudara, ada 3 kata kunci penting di sana, yaitu mengambil, mengucap syukur, dan membagi-bagikan. Mengambil, kalau dilihat dari teks bahasa aslinya, ternyata juga bisa berarti menerima. Oleh karena itu renungan selanjutnya saya akan pakai kata menerima. Yaitu menerima apa yang ada. Sikap ini
Tidak hanya berbicara soal tindakan Tuhan Yesus, tetapi juga sikap batin dalam menerima apa yang Tuhan beri. Betapa sering kita tidak terima atau kita tidak ambil berkat karena kita anggap tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan harapan kita. Kita kadang mengabaikan apa yang Tuhan beri pada kita. Kadang kita meremehkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari kalau Bapak Ibu itu ya lewat jalan ke Tiongteng, di dekat jalan tikungan itu ada seorang bapak sama anaknya jualan, Bapak Ibu. Saya lihat kemarin Pak Yudi beli gitu ya. Ada bapak-bapak dan anaknya itu jualan mainan begitu yang dibuat dari bambu. Sederhana sekali. Dari bambu lalu kemudian ditali begitu ya, lalu jadi mainan. Sederhana. Apa artinya Bapak Ibu? Lalu kemudian saya merefleksikan. Saya ini ya sangat menghargai gitu. Jadi Bapak itu usaha ya pastinya untuk memenuhi kebutuhannya dengan dari apa yang ada. Tidak serta-merta gitu ya harus dengan yang besar-besar, tapi apa yang ada dia kerjakan, dia mulai dengan usaha, lalu mulai dengan usaha dan toh ternyata laku. Dan ada banyak yang membeli sehingga memberkati dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini adalah salah satu contoh real dalam hidup sehari-hari. Banyak orang ya meremehkan. Kalau mau kerja maunya yang langsung enak, mau usaha maunya yang langsung besar, modal besar. Tidak dimulai dari apa yang ada. Menerima berkat yang Tuhan berikan ini menjadi sikap batin yang baik. Ada pepatah zaman mengatakan nrimo ing pandum. Tentu ini harus dimaknai secara positif. Kalau kita menerima, ya belajar menerima apa yang Tuhan beri, saya yakin itu sebuah sikap yang sangat positif. Dibandingkan kita mengabaikan, menyepelekan, bahkan menolak karena kita anggap tidak sesuai dengan keinginan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar menerima, dimulai dari juga menerima diri kita, ya apa yang Tuhan anugerahkan atas diri kita. Menerima berkat yang Tuhan berikan seberapapun dan seperti apapun. Bukan berarti kita tidak boleh menginginkan atau mengharapkan yang lebih. Tapi jikalau Tuhan memberi, kita sikap batin menerima menjadi penting. Yang kedua adalah mengucap syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara, setelah menerima, mengambil 5 roti jelai, ya roti yang tadi saya bilang kualitasnya sebetulnya untuk makanan ternak dan orang miskin, itu tetap diterima Yesus beserta dengan 2 ikan. Lalu ia mengucap syukur. Ia mengucap syukur atas apa yang sudah ada di tempat itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat berkaitan dengan sikap yang pertama. Kalau kita belajar menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, termasuk berkat-berkat Tuhan, maka yang muncul adalah ucapan syukur. Betapa pentingnya sikap mengucap syukur itu. Karena kalau kita mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka cara pandang kita terhadap berkat Tuhan itu pasti berbeda. Ya, meskipun mungkin berbeda dari orang lain yang kita terima. Meskipun mungkin kita tidak lebih dari orang lain di sekitar kita. Tetapi kalau kita menerima dan mengucap syukur, maka
kita akan menikmatinya dengan sukacita. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa pentingnya mengucap syukur. Karena apa? Kalau kita mengucap syukur, kita dijauhkan dari gerutu, menggerutu, ya, tidak terima. Dalam perjanjian lama, betapa sering dikisahkan bangsa Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, yang sukanya menggerutu terus. Makanya Tuhan mendidik mereka di padang gurun bertahun-tahun. Mengucap syukur atas segala berkat Tuhan, itu memampukan kita untuk menikmati apa yang Tuhan beri. Betapa sedih Bapak Ibu kalau kita mendengar, ya, ada orang, ya, diberkati Tuhan, isinya mengeluh terus. Bukannya Tuhan tidak memberkati, ternyata diberkati, tetapi isinya masih merasa menggerutu, kurang inilah, tidak inilah, dan lain sebagainya. Betapa kita prihatin ketika kita mendengar ada saudara-saudara kita diberkati tapi tidak mengucap syukur, tidak berterima kasih, tapi malah menggerutu. Dan kalau sikap yang ditunjukkan adalah gerutuan, ya akan semakin tidak menjadi berkat. Oleh karena itu mari kita belajar di tengah segala situasi yang ada. Seperti Rasul Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Yang ketiga adalah kata kunci yang ketiga, bagikan kepada mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita menjadi pribadi yang mengucap syukur atas berkat Tuhan, maka ada sebuah gerakan kepedulian untuk share, untuk berbagi terhadap sesama kita. Membagi-bagikan kepada sesama bukan sesuatu yang harus selalu besar, yang selalu mewah, tapi dimulai dengan yang ada, Bapak Ibu. Dan saya yakin bahwa ketika kita membagikan karena rasa ucapan syukur, apa yang kita bagikan bisa memberkati dan menguatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu ketika saya praktek akhir di salah satu gereja di Jawa Timur, ada seorang oma yang hampir setiap hari mengirim makanan, ya, berupa snack begitu. Dan setiap kali mengirim itu kelihatan kalau dibagi gitu. Ada kadang kelihatan potongannya, lalu kemudian diplastiki sendiri atau dikasih tepak kecil gitu. Sampai suatu kali saya berkesempatan mengunjungi rumahnya, lalu saya baru ngerti bagaimana kondisi oma di rumah. Lalu oma saya sampaikan terima kasih untuk hampir setiap hari ngirim saya begitu. Kalau oma masih kurang sebetulnya enggak harus. Lalu oma itu bilang, saya itu setiap kali dikirim anak saya makanan, ya, saya mengucap syukur karena diperhatikan anak saya. Dan karena saya bersyukur pada Tuhan, saya bagi paruan sama Bu Endang yang tinggal sendiri di guest house. Jadi setiap dia menerima berkat, dia mengucap syukur, lalu diparuh, dikirim ke saya, Bapak Ibu. Dan saya sungguh terharu. Jadi dari hal-hal yang kecil, ternyata kalau ada ucapan syukur, maka kita akan care, ya, share dengan sesama kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita belajar. Ya, kalau dalam masa pandemi ini kita diminta untuk melakukan 3M, ya. Bahkan sekarang 5M, ya. Bapak Ibu harus ingat ya 5M di masa pandemi ini, ya, mencuci tangan, lalu kemudian memakai masker, menjaga jarak, lalu kemudian mengurangi kerumunan, dan M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas atau bepergian. Minggu ini saya ingin mengajak dari teks ini sebagai refleksi. Mari kita melakukan juga 3M, Bapak Ibu. Yang pertama,
Ya, belajar apa? Menerima berkat yang Tuhan berikan dalam diri. Meskipun berbeda dengan orang, tidak apa-apa, kita menerima. Kedua, mengucap syukur. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dan berkat yang kita terima. Berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur. Yang M yang ketiga adalah membagi. Ya. Mari kita belajar peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Membagi berkat yang sudah kita terima. Sehingga tidak hanya kita nikmati sendiri, tetapi kita juga belajar berbagi. M yang keempat adalah mencukupkan dengan yang ada. Jadi apa yang Tuhan berkati, mari kita belajar mencukupkan diri dengan yang ada. Dan M yang terakhir adalah mengurangi konsumtif, Bapak Ibu. Sekarang ini kalau tidak perlu sekali dan belum dibutuhkan, tidak harus beli. Kalau bisa makan di rumah, tidak harus jajan. Kiranya kita boleh menjadi umat Tuhan yang bijak. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang menolong kami bagaimana kami harus hidup terhadap kasih dan berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang mengasihi Tuhan, memberi bukan berarti kehilangan. Seperti memberi persembahan kepada Tuhan adalah suatu bentuk syukur kita atas kasih dan setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apabila ingin memberikan persembahan, diharapkan bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar ini. Atau bisa diberikan langsung ke gereja melalui TU gereja. Demikian informasi terkait dengan persembahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berdiri, kemanapun kita akan pergi, mari kita yakini bahwa mujizat Tuhan pasti terjadi. Kita akhiri ibadah kita, kembali kepada aktivitas kita masing-masing, dan mari kita terima kuasa Tuhan. Dengan darah yang kudus
Sebagai jemaat Mennonite, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat bersungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan marilah bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad, kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah telah selesai. Kiranya kita boleh terus mengelola kehidupan yang Tuhan anugerahkan dengan bijaksana. Dan sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilahkan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati semua.